Halo sahabat pecinta otomotif, jumpa kembali dengan kami dari Pakar Otomotif. Pada video ini kita akan membahas bagaimana melakukan pemeriksaan atau diagnostik pada sistem pengisian atau charging system. Namun sebelum lanjut video ini jangan lupa like dan subscribe-nya agar teman-teman tidak tertinggal dengan video-video kami selanjutnya. Baik teman-teman, kalau sudah subscribe kita lanjut. Setelah kita mengetahui ada permasalahan pada sistem pengisian atau charging system, langkah pertama kita mengecek apakah pembangkitan arus pada alternator. Dalam hal ini kita menggunakan tang ampere untuk mengukur arus yang dibagikan pada alternator, yaitu pada kabel atau sirkuit plus B ya, sirkuit B pada alternator. Nah, dalam kondisi ini untuk pemeriksaannya mesin kita nyalakan dan semua beban listrik kita hidupkan, yaitu lampu-lampu kita nyalakan ya. Dan RPM mesin pada RPM 2500. Sekarang kita akan nyalakan mesin dulu. Tolong nyalakan mesin. Ya, naikkan RPM 2500. Lampu-lampu sudah menyala semua. RPM 2500. Oke, setelah RPM 2500 dan lampu menyala, beban listrik menyala, kita pasangkan tang ampere pada kabel plus B pada alternator ya. Sini dan kita baca berapa arus yang dibangkitkan sesuai dengan standar daripada alternatornya. Pada ini adalah minimal 85 ampere. Ini arus yang dibangkitkan 97 ampere. Dalam hal ini kita mengetahui kondisi berapa besar arus yang dibangkitkan ya. Nah, besar arus itu disesuaikan dengan spesifikasi daripada alternatornya. Ini kondisi yang dibangkitkan adalah 97 ampere. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjut dengan langkah selanjutnya. Baik teman-teman, setelah tadi pengecekan tegangan regulator pada alternator dalam kondisi baik, kita akan langsung pengecekan pada rangkaian sirkuitnya, itu rangkaian sirkuit positif dan rangkaian negatifnya. Pertama akan kita pengecekan pada rangkaian sirkuit positif, yaitu kita mengukur tegangan yang terdapat dari terminal plus B alternator dengan terminal positif baterai ya. Di sini tegangan maksimal 0,3 volt, 0,3 volt. Kita coba ukur. Nah, dalam kondisi ini mesin harus hidup, RPM 2500 dan lampu nyala. Oke. Nah, kita pengecekan pada RPM 2500 dan semua beban listrik nyala. Kita akan ukur tegangan dari plus B alternator dengan terminal plus baterai ya. Tegangan maksimum 0,3 volt. Di sini tegangannya terukur ya 0,1 volt ya. Jadi kondisi baik. Setelah kita mengecek tegangan sirkuit positif, kita akan mengecek sirkuit negatifnya. Di sini kita mengukur hubungan antara bodi alternator dengan terminal negatif baterai ya. Kita lihat di sini. Kita ukur sama, tegangan maksimum di sini adalah 0,3 volt. Ya, tegangan terukur juga 0,1 volt. Berarti dalam kondisi baik. Oke, teman-teman, kita telah memeriksa tadi rangkaian sirkuit positif dan sirkuit negatif dalam kondisi baik. Untuk selanjutnya kita akan melangkah ke pemeriksaan yang kelima. Setelah kita tadi memeriksa dari pertama lampu indikator dan memeriksa daripada arus yang dibangkitkan alternator dan juga rangkaian sirkuitnya, yaitu yang keempat kita memastikan bahwa baterai dalam kondisi baik, kondisi bagus. Kalau kondisi baterai tidak baik juga sistem pengisian akan bermasalah. Dalam hal ini kita bisa memeriksa baterai dengan pertama dengan menggunakan baterai checker atau alat pengetes baterai. Yang kedua, kita bisa memastikan baterai baik tidak dengan mengukur tahanan internal daripada baterai, di mana tahanan internal itu tidak boleh melebihi dari 2,5 dibagi nilai daripada korslet dinginnya ya, tahanan korslet dinginnya, di mana ampere korslet dinginnya, di mana pada umumnya baterai ampere korslet dinginnya itu kisarnya sekitar 640 ampere ya. Jadi kita
tahan internal tidak boleh melebihi dari 2,5 dibagi 640, atau tadi 640 adalah nilai daripada ampere konstat dinginnya. Oke, langkah pertama pengecekannya di sini untuk melihat nilai tahan internal, kita mengukur tegangan sumbernya, tegangan baterai sumbernya. Ya, kita ukur di sini, dia mengukur tegangan sumbernya, di mana tegangan sumber di sini adalah 12,56 volt atau 12,5 volt ya, tegangan sumber. Setelah kita mendapatkan nilai tegangan sumber, maka selanjutnya kita mengukur tegangan daripada terminal, yaitu tegangan terminal adalah kita mengukur pada terminal baterai tapi dalam kondisi beban listrik menyala. Minta tolong beban listrik nyalakan lampu-lampu Pak Ben. Oke. Nah, pada saat beban listrik menyala, kita ukur tegangan terminalnya di sini ya. Terdapat penurunan tegangan di mana tegangan terminal 12,1 volt. Yang tadi 12,5 volt. Maka tegangan terminalnya 12,1, maka didapat selisih tegangan dropnya adalah 0,4 volt. Nah, itulah tegangan daripada internal resistornya ya. Setelah mengetahui tadi tegangan resistornya 0,4 volt, kita akan mengetahui berapa nilai internal resistornya. Pertama kita akan mengukur arusnya ya. Jadi kita ukur nilai daripada arus ya. Kita menggunakan ampere. Oke. Setelah kita ukur, kita memasukkan tang ampere di rangkaian di terminal positif baterai. Di sini terbaca nilainya telah 8 ampere. Oke, 8 ampere. Setelah kita mendapat nilai dari nilai ampere arus yang digunakan untuk bebannya 8 ampere, maka kita bisa melakukan perhitungan berapa besaran daripada tegangan tadi 0,4 ya. Tegangan 0,4 arusnya 8 ampere, maka kita masukkan ke rumus, yaitu seperti kita ketahui ya, untuk mengetahuinya kita bisa lihat dengan menghitung, yaitu tahanan internal sama dengan ya adalah tegangan terminalnya, tegangan internal resistornya dibagi dengan arus, jadi 0,4 dibagi 8 ya. Jadi kalau kita bagi 0,4 dibagi 8, itu kisarannya sekitar 0,003 ampere ya, 0,03 ampere, 0,003 ohm. Maka kita bandingkan besar nilai yang tahanan terukurnya, jadi 0,03 ohm dibandingkan dengan tadi tidak boleh melebihi dari 2,5 dibagi 640 ya. Standarnya itu tidak boleh melebihi dari 2,5 dibagi 640 ya. Itu tidak boleh 0,004 ampere ohm. Sementara yang terukur adalah terukur 0,5 ohm. Di sini bisa disimpulkan bahwa permasalahan terdapat pada baterai. Dalam hal ini baterai harus diganti. Baik teman-teman, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan pada sistem pengisian. Bagaimana kita memeriksa mendiagnostik sistem pengisian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam memecahkan permasalahan pada sistem pengisian. Oke, terima kasih atas teman-teman telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. Namun sebelum kita akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, see you.